Selamat pagi pemirsa. Setelah diwarnai tarik ulur yang cukup sengit, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan bahwa kenaikan upah minimum 2023 maksimal 10%. Kenaikan upah itu dipertegas melalui Permenaker nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Pada 28 November 2022, para gubernur sudah mengumumkan upah minimum provinsi. Pemerintah pun meminta semua pihak untuk menaati dan mengimplementasikan keputusan gubernur terkait dengan upah 2023. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siar ini Senin 5 Desember 2022 dengan tema Jalan Tengah Polemik Upah bersama saya Leonard Samosir. Dan pemirsa, editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Lang. Sehat-sehat, Bang? Sehat, ya. Kita harus kembali menanyakan sehat-sehat karena belakangan COVID ini bertambah ya sebetulnya, Bang ya? Ya, dan menurut analisis pemerintah itu Desember akan naik ya. Oke, semoga kita terbebas dari COVID. Tapi kita bukan akan membahas terkait dengan itu, kita akan bicara soal jalan tengah polemik upah. Sebelumnya pemirsa, kita akan lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini Bang Gauden, headline yang senapas dengan editorial. Upah minimum berdasarkan kesepakatan. Ini maksudnya sepakat siapa dengan siapa, karena kalau melihat berita dan kita dengar, kan pengusaha justru menggugat ini Bang, keputusan Permenaker ini. Bagaimana Bang? Ya kan di daerah sudah ditetapkan ya. Penetapan di provinsi itu kan pada tanggal 28 November ya. Sudah ya. Dan di tingkat kabupaten kota itu ditetapkan pada 7 Desember. Akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. Nah, kalau sudah ditetapkan itu artinya melewati proses. Proses untuk menetapkan upah minimum baik di provinsi maupun kabupaten kota itu berdasarkan kesepakatan 3 pihak. Pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Meskipun di tingkat pusat masih dipersoalkan tentang dasar hukum penetapan upah minimum itu yang dinilai bukan jalan tengah kalau menurut mereka, ini jalan pintas gitu. Menurut pengusaha ya maksudnya ya? Karena pengusaha juga menggugat soal ininya Bang, peraturan, prosedur pembuatan peraturan, karena secara hukum, hierarki hukum ini bertentangan katanya begitu tuh Bang. Bagaimana Bang? Ya, menurut para pengusaha itu dasar hukum penetapan upah minimum berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan itu bersumber kepada undang-undang yang sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi itu inkonstitusional bersyarat. Nah, kalau inkonstitusional bersyarat itu kan mestinya tidak ada turunan-turunan sesuai putusan MK itu sendiri. Tetapi apapun ya kita tunggu keputusan Mahkamah Agung karena sekarang sedang diuji materi kan. Uji materinya ke Mahkamah Agung ya. Itu ya nanti kita lihat ya seperti apa, karena negara Indonesia kan masih negara hukum ya Bang ya. Ya, kita patuhi hukum lah ya. Oke, kita tinggalkan itu dulu, nanti kita bahas itu lagi di editorial. Tapi sementara ini kita ke berita selanjutnya di halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini ada teman saya mengatakan, Bang Gauden, wah jelang akhir tahun ini kok ya makin banyak bencana. Ini kita bicara soal Lumajang yang terkena dampak erupsi Semeru. Lumajang tanggap darurat. Ini bagaimana ya Bang Gauden, apakah memang kita sudah benar-benar bersiap menghadapi kemungkinan-kemungkinan bencana ini terkait di Lumajang, bagaimana Bang? Ya, hampir 2.000 orang ya diungsikan di 12 titik karena memang Gunung Semeru itu sedang sedang mengamuk gitu. Tetapi bahwa selama ini di akhir tahun itu, menjelang akhir tahun itu selalu ada fenomena alam, yaitu tidak bisa dikaitkan dengan kasus Lumajang ya. Kasus Gunung Semeru. Gunung Semeru memang gunung berapi yang masih aktif, yang setiap saat itu bisa meletus. Bisa meletus, karena itu tanggap darurat itu sangat penting. Salah satu tanggap darurat itu pemerintah daerah mengimbau masyarakat untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Antara lain itu mengungsi ya. Mengungsi ya. Dan ini belajar dari beberapa kejadian erupsi gunung sebelumnya, mungkin bukan hanya di Semeru Bang. Ada kadang-kadang ketika misalnya menunggu ini sudah cukup lama, ada masyarakat yang
diam-diam masuk atau kembali ke rumahnya karena ingin mengamankan atau yang lain-lain, dan beberapa kali ini malah menjadi korban. Ini kita harapkan tidak terjadi ya, Bang Gaudens ya. Ada kalanya orang menganggap dirinya sebagai juru kunci gunung. Ada juga itu berapi, ya. Sehingga fatal akibatnya. Betul. Jangan kita tiru atau kita ulang lagi ya kejadian seperti itu. Kita doakan supaya saudara-saudara kita di Lumajang, di sekitar Gunung Semeru boleh taat dan bersabar. Kita tinggalkan itu dulu. Kita ke berita selanjutnya di halaman 8 kali ini, Bang Gaudens dan pemirsa, di kolom Nusantara ini terkait dengan, ini juga mungkin siklus ya tahunan. Jelang Nataru, Natal dan Tahun Baru, harga pangan harus stabil. Stabil ini maksudnya stabil, terjangkau. Di atas kan kalau sudah mahal, stabil juga kan nggak bagus ya. Bagaimana Bang Gaudens? Ya, stabil tentu ada dua hal yang distabilkan. Iya. Yang pertama itu pasokan itu harus ada. Yang kedua itu harga terjangkau. Kalau kita lihat kecenderungan selama ini kan pada saat momen hari-hari besar itu harga kebutuhan pokok itu selalu naik. Ya. Mudah-mudahan pemerintah mampu melakukan mengendalikan, jangan sampai kenaikan itu melampaui batas ya, melampaui batas kemampuan masyarakat. Apalagi untuk para pekerja ya, para pekerja itu masih berkutat pada persoalan upah yang minimum, jangan sampai itu mengganggu hanya gara-gara kenaikan harga bahan pokok ya. Apalagi sekarang ini fenomena pemutusan hubungan kerja juga sedang terjadi. Ini hal-hal yang mestinya dibicarakan secara menyeluruh gitu. Ya, dan juga kita berharap peran serta dari pemerintah daerah ya, Bang Gaudens ya, karena kemudian kalau berharap kepada pemerintah pusat saja kan masalahnya ada di daerah. Kita harapkan ketersediaan dan juga harga pangan ini bisa benar-benar dijaga. Kita kembali ke editorial, Bang Gaudens dan pemirsa, jalan tengah polemik upah. Ini menjadi pertanyaan karena kok ya setiap tahun, menjelang awal tahun, selalu ada perdebatan soal upah minimum ini, Bang Gaudens. Apakah memang tidak bisa dibicarakan ketemu jalan tengahnya, tapi memang sekarang jalan tengah ini disebut-sebut beberapa orang diambil dengan desakan-desakan di luar ketenaga kerjaan, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, ada hal yang berbeda loh ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan perdebatan itu sebelum diputuskan. Sekarang ini perdebatannya setelah diputuskan. Karena dikatakan bahwa untuk memutuskan upah minimum itu tidak melibatkan semua pihak yang sudah diatur di dalam undang-undang, terutama Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan itu kan berisikan ada pengusaha di sana, ada buruh, ada pemerintah. Tiba-tiba keluarlah aturan yang di dalam editorial ini disebut jalan tengah, yang oleh para pengusaha ini jalan pintas gitu. Jadi kalau begitu kira-kira apakah kemudian ini akan bisa memuaskan semua pihak, Bang? Karena pengusaha mengatakan begini, Bang, ya kita mau aja menaikkan gaji, tapi kalau memang kesanggupan kita kurang, ya mungkin dengan terpaksa kita harus mengurangi tenaga kerja kalau memang besaran yang dimintakan ini benar-benar harus dipenuhi. Ya, kalau saya menyebutnya ini kekisruhan ya, sebab sekarang ini kan sedang diuji di Mahkamah Agung dan akan diberlakukan upah minimum itu kan mulai 1 Januari. Bagaimana kalau sudah diberlakukan pada 1 Januari, kemudian putusan Mahkamah Agung terbit setelah diberlakukan dan isinya berbeda dengan yang diberlakukan itu, tentu ini menambah kekisruhan gitu kan. Karena itu hendaknya semua pihak, para pemangku kepentingan duduk bersama-sama sekarang juga, sebelum diberlakukan tanggal 1 Januari. Baik, kita akan bahas itu, Bang Gaudens dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 5 Desember 2022, jalan tengah polemik upah. Jalan tengah polemik upah. Setelah diwarnai tarik ulur yang cukup sengit, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan bahwa kenaikan upah minimum 2023 maksimal 10%.
Kenaikan upah tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Pada 28 November 2022, para gubernur pun telah mengumumkan upah minimum provinsi atau UMP. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengajak semua pihak untuk menaati dan mengimplementasikan keputusan gubernur terkait UMP tahun 2023. Ia juga mendorong semua pihak untuk memperkuat dialog sosial agar implementasi UMP tahun 2023 berjalan dengan baik dan kondusif. Pemerintah berpandangan bahwa formula pengupahan yang berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 merupakan jalan tengah baik bagi pekerja atau buruh maupun pengusaha. Karena selain daya beli, pada formula tersebut juga terkandung kontribusi ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain formula penghitungan UMP, Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 juga mengatur batas waktu penetapan UMP tahun 2023. Adapun untuk UMP ditetapkan selambat-lambatnya pada 28 November 2022. Sedangkan upah minimum kabupaten kota atau UMK ditetapkan selambat-lambatnya pada 7 Desember 2022. Keputusan pemerintah yang menetapkan pengupahan berdasarkan Permenaker tersebut tentu belum memuaskan semua pihak, yakni pengusaha dan buruh. Pengusaha menilai penetapan upah tersebut memberatkan mereka karena terlalu besar, maksimal 10% dengan kenaikan rata-rata 7,5%. Tak hanya itu, pengusaha juga melihat Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 menabrak 6 peraturan perundangan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, sebanyak 10 asosiasi pengusaha menggugat aturan tentang upah minimum 2023 ke Mahkamah Agung. Sementara kalangan buruh menilai kenaikan maksimal 10% terlalu kecil. Seharusnya, kata mereka, kenaikan sebesar 13%. Karenanya, mereka akan berdemo berjilid-jilid terkait penetapan upah minimum tersebut. Pemerintah terang saja tak bisa bekerja untuk memuaskan semua pihak. Tugas pemerintah adalah memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki iklim usaha atau investasi yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif di atas 5% selama 3 kuartal berturut-turut menunjukkan fundamental ekonomi yang kuat dari empasan badai resesi ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi ini salah satunya ditopang oleh stabilitas dunia usaha yang melahirkan produktivitas yang tinggi. Stabilitas dunia usaha ditopang oleh hubungan yang baik antara pengusaha dan pekerja. Hubungan keduanya harus harmonis dalam kerangka simbiose mutualisme. Keharmonisan kedua elemen penting ini salah satunya didukung oleh kebijakan upah yang diterima oleh kedua belah pihak. Disinilah fungsi pemerintah untuk menjembatani kepentingan pengusaha dan pekerja. Penetapan upah berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 adalah jalan yang tengah, yang bijaksana untuk kepentingan bersama. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita berdiskusi lagi Bang Gaudens, kita mau coba bertanya. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, apa kabar? Sehat-sehat. Mas Tauhid, kita bicara soal polemik upah, dan ini akhirnya kan saat ini yang kita lihat sebagian buruh menerima, sebagian masih minta supaya lebih tinggi lagi kenaikan upah, tapi pengusaha sekian asosiasi menggugat dan mau menguji materinya ke Mahkamah Agung. Pertanyaannya begini Mas Tauhid, kalau ternyata ini sudah diputuskan naik 1 Januari ya upah minimum yang baru, lalu misalnya Mahkamah Agung memutuskan tanggal 2 Januari dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diputuskan Permenaker atau oleh para gubernur ini, para kepala daerah, itu artinya yang berlaku kenaikan UMP itu hanya di 1 Januari dan langsung berubah lagi, atau bagaimana ya? Saya kurang mengerti soal hukum ya, tapi begitu yang
katakanlah yang dibatalkan adalah Permenaker, maka dia bisa kembali ke PP-nya begitu. Oh, Nah, itu yang kembali menurut ke PP. saya menjadi kembali ke PP-nya. Kecuali tadi bahwa dilakukan evaluasi secara menyeluruh, bukan hanya PP-nya, tapi bukan hanya Permenaker, tapi juga PP-nya untuk dilakukan harmonisasi. Berarti ada kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan harmonisasi begitu. Apakah filosofisnya nanti yang dirubah PP-nya begitu? Iya. Nah, ini yang kemudian bisa jadi ada dua peluang. Yang pertama, tiga menurut saya. Permenaker itu diangkat menjadi PP formulanya. Yang kedua adalah dari PP itu kemudian diterjemahkan menjadi Permenaker, lebih detail lagi. Atau yang ketiga, memang ada perubahan formula sama sekali yang digunakan oleh kedua-duanya begitu loh. Jadi ada beberapa peluang yang bisa saja terjadi kalau keputusan EMA memang mensyaratkan ada perubahan begitu. Tapi kan masalahnya Mas Tauhid, sebagian besar daerah sudah memutuskan UMP 2023 menggunakan dasar hukum Permenaker nomor 18 tahun 2022 ini, dan dihitung-hitung rata-rata sekitar 7,5% kenaikan tahun depan. Kalau kemudian berubah lagi aturan hukumnya, ini bukannya malah menambah, bukan hanya polemik, saya rasa takutnya ya kisruh lagi. Bagaimana Mas? Ya, pasti akan terjadi ketidakkonsisten hukum ya dalam pelaksanaan ya. Nah, apakah memang nanti keputusan EMA itu berlaku surut atau tadi katakanlah diberikan tenggat waktu untuk dilakukan adjustment begitu. Sehingga kalau memang katakanlah berlaku surut, maka ya mau nggak mau harus menunggu sampai perubahan itu dilakukan. Tapi kalau ada penyesuaian ya saya kira tinggal nunggu kapan itu efektif keputusan itu diberlakukan begitu ya. Mas Tauhid, tapi kalau memang Indef pasti akan terjadi problem. Oke, Mas, kalau Indef punya informasi tidak Mas bahwa sebetulnya pengusaha secara rata-rata kira-kira tahan untuk menaikkan upah minimum ini berapa banyak sih untuk tahun 2023 Mas Tauhid? Karena beberapa elemen buruh mengatakan ini memang akal-akalan pengusaha, ini memang nggak mau aja menaikkan upah. Menurut Anda bagaimana? Ya, menurut saya begini, tahun kemarin kan upahnya terlalu rendah ya, sekitar 2%. Jadi kalau hari ini dinaikkan rata-rata 7,5, itu mengkompensasi yang rendah kemarin untuk bisa diakumulasi di tahun ini begitu. Jadi hitung-hitungannya memang masih masuk akal begitu ya. Tetapi memang kita harus perhatikan bahwa tahun depan punya peluang tingkat kenaikan yang sama begitu ya. Misalnya saja bahwa inflasi tahun depan katakanlah masih sekitar 5% ya karena persoalan global. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi tetap relatif stabil 5. Artinya bahwa angka dasarnya 5% plus alfanya katakanlah 0,1 sampai 0,3, maka tahun 2024 dengan dasar data tahun 2023 ya angkanya nggak jauh berbeda gitu. On average bisa 6 sampai 7% begitu. Nah ini mungkin yang kita lihat kalau dalam situasi katakanlah normal sebenarnya angkanya bisa dicapai ya misalnya inflasi 3,5 plus alfa itu 5%-an begitu dalam kondisi normal. Ya. Berarti kira-kira ya melihat kondisi terakhir ini menurut Anda Mas Tauhid, jalan tengahnya apa ya supaya kemudian ya jangan nambah kekisruhan baru kalau seandainya misalnya nanti Mahkamah Agung mengabulkan gugatan sebagian asosiasi pengusaha membatalkan kenaikan UMP yang sudah diputuskan di sekian daerah padahal tahun atau waktu sudah berjalan masuk ke tahun yang baru. Jalan tengahnya apa ya Mas Tauhid? Ya, menurut saya ini dilakukan dulu untuk tahun ini. Untuk tahun depan baru diadukan katakanlah proses kajian yang mendalam lagi dan itu melibatkan dua belah pihak begitu ya. Karena saya lihat memang kalau ini diberlakukan pasti akan sangat untuk selamanya mungkin tidak akan efektif juga begitu. Jadi dibuka ruang untuk yang formulasi tahun depan begitu ya. Biar tidak ada kisruh di tahun ini begitu. Jadi kalau misalnya naik rata-rata 7,5% UMP tahun depan, menurut Indef, para pengusaha sanggup ya? Saya kira masih relatif sanggup dengan situasi sekarang. Karena yang terdampak ini nggak semuanya. Ekonomi kita masih tumbuh tinggi. Kecuali katakanlah pertumbuhan ekonomi kita down lagi ke bawah begitu.
Oke, kita coba cari jalan tengahnya. Untuk saat ini kita berterima kasih kepada Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Makasih Mas Tauhid, selamat pagi Mas. Memang industri kita kan beragam ya Bang Gaudens. Ada yang manufaktur, yang Abang tadi sudah sempat mengatakan sekian PHK itu, sepatu, baju itu banyak yang mem-PHK karena Amerika, Eropa tidak beli lagi. Tapi kan ada sebagian lagi yang bagus, komoditas dan yang lain-lain. Tapi pertanyaannya, ketika kita sudah melihat ada aturan, prosedur yang menurut banyak ahli hukum itu ya salah. Tapi kan kita ingin cari jalan tengah. Kira-kira yang paling mungkin bisa dilakukan apa, Bang? Ya, paling bagus itu jalan tengah bukan di tepi jurang ya. Bukan di tepi jurang. Ya, kalau jalan tengahnya di tepi jurang itu kan berbahaya sekali. Nah, mengapa demikian? Karena 2023 itu sudah menjemput 2024. Atau dan kata lain, 2023-2024 itu adalah tahun politik. Oh. Karena itu, problem buruh ini harus diatasi secara bijaksana. Tadi saya katakan, elok nian kalau para pihak pemangku kepentingan ini duduk bersama, karena ini bukan hanya persoalan masalah buruh, bukan hanya persoalan masalah pekerja, tetapi juga terkait dengan iklim politik yang pada gilirannya akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Bayangkan kalau investasi di Indonesia terganggu hanya gara-gara belum terselesaikannya persoalan upah minimum ini. Padahal upahnya udah minimum sekali gitu kan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, jangan salah langkah. Katakanlah sekarang sedang diuji Permenpennya itu peraturan Menteri Tenaga Kerja itu sedang diuji di Mahkamah Agung. Ya kita tunggu saja karena ini negara hukum kan. Tetapi pada sisi lain Mahkamah Agung jangan berlama-lama memutuskannya. Sebab upah minimum itu berlaku mulai 1 Januari 2023. Saya tidak bisa membayangkan kalau ke depannya terjadi gejolak di tingkat buruh. Kita berharap itu tidak terjadi sehingga tidak mengganggu proses politik yang sedang berjalan menuju 2024 gitu. Bang, kalau melihat sebetulnya kan Permenaker Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 18 tahun 2022 yang dipakai sebagai dasar untuk menetapkan UMP 2023 ini yang sudah diputuskan rata-rata sekitar 7,5%, yang unik atau aneh sebagian orang mengatakan Permenaker itu mengatakan itu hanya berlaku untuk UMP 2023 dan untuk tahun-tahun berikutnya kembali ke peraturan pemerintah yang menurut pengusaha itu ditabrak dengan adanya Permenaker nomor 18 ini. Ini bagaimana, Bang? Iya, kalau ditinjau dari tata urut perundang-undangan itu kan sudah ada aturannya sejak 2011 ya. Permenaker ini dinilai oleh banyak pihak karena itu diuji di Mahkamah Agung melanggar ketentuan yang lebih atasnya itu. Yang lebih tinggi ya? Yang lebih tinggi termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi. Soal Undang-Undang Cipta Kerja? Ya. Akan tetapi kalaulah tidak tidak dikeluarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja, tentu akan lebih kisruh lagi. Karena belum bisa diputuskan berdasarkan peraturan pemerintah sebelumnya. Karena itu akan dinilai, peraturan pemerintah itu kan dinilai tidak memenuhi aspirasi para buruh gitu. Nah, jangan sampai ada kesan sekarang ini mengadu kepentingan buruh dan kepentingan pengusaha. Kalau pengusaha itu terganggu kepentingannya, itu akan berakibat kepada kinerja perusahaan yang buruk. Pada gilirannya buruh yang menanggung akibatnya PHK gitu kan. Tetapi kalau buruh terus bergejolak hanya karena upah minimum mereka itu tidak sesuai dengan aspirasi, ini akan berdampak lebih dahsyat lagi dampaknya. Seperti bola salju dia, karena nanti akan membawa ke dimensi politik. Padahal ini udah tahun politik tahun depan ini. Karena itu memang lagi-lagi kita menyarankan pemerintah sebaiknya mendengar suara buruh dan suara pengusaha. Kemudian dicari titik temunya. Kalau duduk bersama, di sana kan ada Dewan Upah ya. Pengupahan ya? Pengupahan. Di banyak daerah, Dewan Pengupahan itu
didengar setelah diambil putusan. Sama seperti di dalam Permenaker ini gitu. Formalitas begitu ya. Ya. Kalau begitu Bang, bagaimana kalau kemudian misalnya ya, kalau saya melihat dalam masalah ini ya akhirnya bolanya sekarang ada di pengusaha Bang. Karena kan pengusaha yang mengajukan gugatan Permenaker ini ke Mahkamah Agung. Apakah misalnya pengusaha diajak bicara, ketemu formula yang tepat, sehingga mencabut gugatannya itu bisa dilakukan tidak? Ya, ada dua hal sih kepentingan. Ya, kepentingan pertama ini kan gugatan ini untuk mencari dasar hukum yang benar gitu ya. Bukan hanya tepat tapi benar gitu. Benar menurut tata urut perundang-undangan. Betul. Kalau dasar hukumnya saja salah, tentu produk-produk lanjutannya itu akan salah semua gitu. Betul, kontennya sudah tidak penting lagi jadinya. Karena itu kita berharap dasar hukum ini tetap harus ditegakkan. Mengapa? Konstitusi tegas-tegas mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Masih ya? Masih negara hukum gitu kan. Dan akan terus harusnya. Kalau tidak itu dipatuhi, tentu ini menjadi persoalan. Yang kedua, kalau Permenaker ini hanya berlaku tahun ini, ada apa di balik ini kan? Ini pertanyaannya. Apa memang ada upaya-upaya untuk mencari suara di kalangan buruh gitu kan? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang mestinya dijawab. Jawabannya itu harus jujur gitu ya. Atau ini suatu aturan yang bersifat khusus, lex spesialis begitu ya, hanya berlaku 1 tahun, kan jadi aneh juga Bang. Ya, peraturan menteri itu kan harus mengacu kepada peraturan pemerintah. Kalau peraturan pemerintahnya itu jalan ke kanan, peraturan menteri jangan ke kiri gitu. Kita harus jeda dahulu dan kita akan lanjutkan selepas jeda. Bang Gauden dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Gauden, kita mau coba mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Gauden. Selamat pagi Pak Edward. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Kita cari jalan tengah polemik upah nih, seperti apa Pak? Jadi pemerintah memang dilema dalam hal ini karena mau memadukan dua kepentingan yang sama-sama egonya sangat tinggi. Tapi kita berpikirnya harusnya untuk kepentingan bangsa. Pengusaha kalau dinaikkan 7,5% atau aturan apapun lah yang dilakukan, mungkin ada kekeliruan dalam penetapan aturan, mestinya berbesar hati. Kenapa? Barang-barang kebutuhan ekonomi itu memang sudah naik di atas berkisar 7,5%. Kalau beras itu di atas 10% kenaikannya di daerah saya. Dan buruh pun harus mengerti bahwa memang ekonomi lagi agak berat-berat. Ya kalau kenaikan yang begitu nggak usah nuntut, pemerintah sudah berpikir sangat bijaksana. Kalau pengusaha nuntut tentang aturan yang landas, mungkin Bung Gauden, saya mohon maaf kalau saya salah. Kan ada namanya kesepakatan dalam hukum. Kesepakatan itu resultante. Dalam hukum pidana aja ada restoratif justice sekarang yang bisa mengabaikan tindakan pidana kalau mereka sepakat. Kan begitu kira-kira. Lah ya udahlah, maksudnya pemerintah pasti mempertimbangkan, berharap pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5%. Kenapa? Ini kepentingan bangsa supaya negara kita dalam keadaan baik-baik saja. Kalau masing-masing pihak ngotot, demo-demo berjilid-jilid, yang dirugikan terlalu banyak. Pasti ada goncangan-goncangan terhadap ekonomi. Banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang terganggu. Dan pengusaha sudah menaikkan harga sekarang. Barang-barang sudah naik kok. Saya pedagang kecil, pedagang manisan, saya tahu sekarang modal naik-naik semua. Ya inilah berbagai keuntungan. Pengusaha mengalah dengan berbesar hati. Anggaplah ini CSR lah. Corporate social responsibility, mengumbangkan sedikit keuntungan lah untuk buruh. Buruh pun begitu. Lah kalau buruh masih nuntut, ya sudah, jangan jadi buruh, buka usaha sendiri aja. Dan merasakan bagaimana nasib jadi pengusaha, beratnya membayar gaji itu. Jangan cuma nuntut. Buruh sudah hidupnya sudah layak. Saya lihat yang demo-demo itu semua pakai motor. Berarti hidupnya sudah layak itu.
sudah baik secara ekonomi. Ya kalau mau mewah nggak bisa, namanya buruh. Buruh itu hidupnya diatur dengan gaji yang sedemikian. Nah mudah-mudahan ini kita bisa tadi Bung Golden, ya ada resultante, ada kesepakatan aja lah masing-masing kedua pihak demi kebangsaan, bukan demi masing-masing golongan, demi bangsa ini supaya pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5%. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu untuk pendapat Bapak. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leona, selamat pagi Bang Gaudin ya. Selamat pagi. Bagaimana Pak John? Pendapat Anda Pak? Ini jalan tengah polemik upah Pak. Silakan. Jadi ini rutinitas ya, di ujung tahun inilah yang selalu dibahas nih ya. Masalah UMK, UMR, jalan tengah polemik. Jadi begini Bang Leo, saya tidak begitu paham betul masalah perburuhan ini. Tapi yang pasti, kita negara ASEAN ini atau di dunia lah, ya, akan banyak negara yang bangkrut. Kayak Sri Lanka bangkrut total ya. Siapa? Kita Indonesia, alhamdulillah pertumbuhan ekonomi boleh dikatakan yang paling paling signifikan, ada 5%. Jadi polemiknya ini ada berapa minggu yang lalu juga di Metro TV ini juga siapa ada. Berapa banyak tuh? Tidak salah itu udah 70.000 dan mencapai 100.000 buruh dari sektor garmen dengan garmen dan alas kaki Pak. Yang udah di PHK kan? Jadi ini memang sangat triulurnya kalau saya tengok. Cuma yang saya takutkan 2023 ini kan tahun politik. Ya. Jadi mbok mintalah pemerintah betul-betul mengkaji betul ya. Karena kita tahun politik 2023 itu singkat betul itu. Jadi kita jangan takutnya, kita ini semua takutnya ini ada apa? Ada bergening ini masalah ini. Ini yang kita takutkan. Cobalah ya. Cobalah pemerintah itu betul-betul mengkaji betul. Baik. Ya? Agak ngeri sedap juga kita Bung Leo. Ya? Ya, itulah. Ya kita awasi aja lah, kita tengoklah. Ya? Baik. Ya, Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Ibu Ong Mei Hua di kawasan Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Golden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong, pendapat Ibu? Silakan Bu. Iya, Depnaker kan sudah memberi keputusan 18 November 2022 untuk menaikkan upah UMP. DKI kan sudah tinggi Bang Leo. Kalau nggak salah sudah 10% daripada upah-upah UMP yang ada di daerah. Nah, pengusaha ini maunya bertahan, tidak menaikkan upah, tapi buruh ini terus menuntut dan tidak mau menurutin, akan demo berjilid-jilid. Ya demo aja Bang, biar nanti bangkrut. Kan pengusaha lah ya jangan sampai Bang. Jangan Bu. Kasihan kan. Jangan. Kan pemerintah juga sudah memikirkan buruh. Betul kata komisioner tadi mengatakan demo itu kan rata-rata pakai motor. Berarti mereka kan mampu. Ada uang. Ada uang betul. Tapi kan namanya buruh ingin menuntut lebih banyak. Sedangkan pengusaha ini punya standar Bang, menggaji buruh dengan 7,5% itu. Ya sekarang kita lihat aja Bang, kan dunia ini lagi krisis. Alhamdulillah Indonesia tidak mengalami. Jadi minta pada buruh harus setengah-setengah memikirkan pengusaha, buruh juga tidak PHK. Lalu pengusaha juga jalan, produksi jalan gitu Bang. Jangan memikirkan mau menuntut, mau demo berjilid-jilid, jangan. Baik. Ya, kita pikirkan sama-sama ya. Iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mei Hua di Pejaten, Jakarta. Selamat pagi. Pertanyaan dari Pak Edward tadi menarik Bang Golden. Apakah memang kalau ada kesepakatan itu kemudian bisa disepakati walaupun itu bertentangan dengan aturan tertulis atau legal formal? Bagaimana Bang? Ya bisa saja sih, tapi kan ini kan negara hukum ya. Tetapi yang paling penting itu menurut saya kembali kepada rumus idealnya itu tetap harus bertemu gitu ya. Mengapa? Upah minimum itu
harus dijadikan instrumen oleh pemerintah sebagai pengaman, jaringan pengaman gitu ya, di tengah krisis multi krisis ini. Tetapi kalau upah minimum itu dijadikan jaringan pengaman dan diberlakukan peraturan Menteri Tenaga Kerja, tentu konsekuensinya ialah pemerintah harus memberikan insentif kepada para pengusaha supaya perusahaan itu tidak bangkrut. Supaya sanggup untuk menaikkan upah dan perusahaan itu tetap berproduksi. Kalau tidak diberikan insentif kepada pengusaha, dikhawatirkan yang menanggung akibat dari perusahaan yang jeblok itu adalah para buruh juga. Akhirnya harus ada yang di PHK begitu ya? Mengurangi untuk efisiensi. Lagi-lagi negara nanti yang harus menanggung dengan jaringan pengaman tadi. Karena itu ya harus dibuatkan paradigma baru bahwa upah minimum itu sebagai jaringan pengaman yang oleh pemerintah memberikan subsidi kepada pengusaha berupa insentif, entahlah apapun insentifnya nanti yang diberikan oleh pemerintah. Hanya itu bisa dilakukan kalau ada kesepakatan demi menjaga investasi. Mestinya sih bisa duduk bersama ya. Kalau bisa berbicara dari hati ke hati antara pengusaha dan pemerintah dan buruh, mestinya tidak ada masalah ya. Tetapi lagi-lagi saya katakan ada faktor lain di sini, yaitu faktor politik yang harus diperhitungkan. Diduga ya? Ya. Kalau melihat ini kan sebagian orang mengatakan keberanian dari Menteri Tenaga Kerja, Bang, untuk mencari jalan tengah, meskipun menurut pengusaha ini bertentangan, ini salah nih cara membuat peraturannya. Kalau begitu, apakah ini artinya memang bicara tadi yang Bang Gaudens katakan yang masih kurang antara pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan pengusaha dan buruh? Atau memang karena terlalu sulit untuk bersepakat, Bang? Pengusaha bilang, buruh ini banyak sekali loh asosiasinya, kita bingung. Sementara buruh juga mengatakan, pengusaha ini kan juga ada asosiasi-asosiasi yang berbeda juga sikapnya nih. Bagaimana nih? Bagaimana, Bang? Ya tidak sulit sih, karena menurut peraturan perundang-undangan itu kan untuk menentukan upah minimum itu harus berdasarkan kesepakatan di tingkat tripartit. Di sana itu ada pemerintah, ada pengusaha, ada buruh. Kalaulah sudah diputuskan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota tentang upah minimum, asumsinya itu putusan itu melewati sidang-sidang di Dewan Pengupahan ini gitu. Oke, jadi ketika tapi kan problemnya ketika sudah diputuskan rame-rame Dewan Pengupahan juga bersuara lain gitu kan. Ini sih demokrasi kebablasan. Itu dia, apakah ini artinya demokrasi yang harus terus terjadi, kesepakatan itu bulat, tidak boleh lonjong atau seperti apa? Kita bahas di bagian berikut. Bang Gaudens sampai tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, 1 Januari 2023 tinggal sekitar 26-27 hari lagi, Bang. Dalam waktu yang ada, apa yang mungkin bisa dilakukan supaya tidak ada lagi kekisruhan yang lebih lanjut setelah kenaikan UMP itu ditetapkan? Ya, jalan balik yang bisa dilakukan itu tetap diberlakukan aja, kenaikan upah yang sudah ditetapkan di masing-masing provinsi. Kan penetapan itu kan pada tanggal 28
November untuk tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota itu tanggal 7 Desember. Itu artinya berlakukan saja karena sudah ditetapkan. Asumsi dasarnya itu penetapan upah itu sudah disepakati di 3 pihak itu, pemerintah, pengusaha, dan buruh gitu. Bahwa ada suara lain setelah penetapan itu, anggap saja itu bagian dari demokrasi, itu yang pertama. Yang kedua, agar pengusaha juga bisa diakomodasi kepentingannya, perlu dicarikan insentif yang bisa diberikan kepada pengusaha, sehingga perusahaan-perusahaan di Indonesia itu tidak terdampak terlalu jauh, apalagi berbagai prediksi itu perekonomian dunia pada 2023 itu tidak baik-baik saja. Karena itu sudah saatnya pemerintah juga memberikan insentif yang real, tidak hanya insentif pada pajak gitu ya. Mesti banyak insentif yang bisa diberikan kepada pengusaha. Insentif di awal ya, bukan di akhir ya, karena kalau pajak kan terakhir gitu ya. Ya, di awal itu mesti ada dari awal itu ada komitmen lah. Ada komitmen. Nah, tentu supaya ini bisa berjalan harus duduk bersama. Lagi-lagi tidak ada jalan lain demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Pengusaha, buruh, dan pemerintah itu harus duduk bersama. Memang di kalangan buruh ini kan banyak sekali asosiasi, banyak sekali serikat. Banyak sekali pentolannya, Bang. Banyak pentolan ya, mudah-mudahan ketika ada partai buruh ya mestinya bisa menyerap aspirasi masyarakat. Jangan sampai terlalu jauh melenceng dari aspirasi yang berkembang di tengah buruh itu sendiri. Mahkamah Agung yang sedang memeriksa atau menelaah gugatan uji materi ini bagaimana, Bang? Ya, Mahkamah Agung sebaiknya secepatnya lah, jangan berlama-lama, jangan lagi memutuskan setelah tanggal 1 Januari. Sebab kalau itu dilakukan tambah kisruh. Jadi kita harus menjaga kondisi politik yang kondusif, bukan semata-mata untuk kepentingan politik, tetapi kepentingan investasi itu sendiri. Orang tidak mau berinvestasi di Indonesia kalau negara ini ribut-ribut terus. Apalagi kalau upah buruhnya tinggi sekali ya. Mungkin orang lebih senang ke Vietnam nanti. Atau orang datang tapi pakai robot begitu ya, pakai mesin semua. Ya, kalau itu yang terjadi high tech kan. Kalau itu yang terjadi tentu yang rugi buruh juga. Supaya tidak rugi, tidak kalah menjadi arang itu menang jadi abu ya. Semuanya duduk bersama lah. Itu aja kata kuncinya, duduklah bersama. Baik, kita dukung itu. Semoga kita segera bisa menemukan jalan tengah polemik upah. Bang Gaudensius Suhadi, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengajak semua pihak untuk menaati dan mengimplementasikan keputusan Gubernur terkait dengan UMP 2023. Ia juga mendorong semua pihak untuk memperkuat dialog sosial agar implementasi UMP ini berjalan dengan baik dan kondusif. Mari kita budayakan berdiskusi, bicara sama-sama untuk kemudian diputuskan bersama. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyaksikan editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.